minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walmursalati urfa wan nasirati nasra fal fariqati farqa wal mulkiyati zikra uzran aw nuzra innama tu'azuna lawaqi faizan nujumu tumisat faizas sama'u furijat waizar rusulu uqitat li ayyi yaumin ujjilat li yaumil fasl wa ma adraka ma yaumul fasl wa yawma idzil lil mukazzibin alam nuhlikil awwalin summa nutbihumul akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin wa yawma idzil lil mukazzibin alam nahlukum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin ila qararin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun wa yawma idzil lil mukazzibin alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata waja'alna fiha rawasiya samighatin wa asqaynakum ma'an furata yawma idzil lil mukazzibin intaliqu ila ma kuntum bi tukazzibun intaliqu ila zillin zi salasis. Cukup sampai di situ dulu ya. Ustaz tadi yang lafaz yang dibaca surat apa Ustaz? Ini dia baca surat Al-Mursalat. Al-Mursalat. Jadi hafalannya sudah 1,5 juz usia 8 tahun. Masya Allah. 8 tahun. Sampai surat apa sekarang hafalannya? Al-Jin. Surat Al-Jin. Ustaz, coba contohin tadi Ustaz yang dia siapa namanya? Abdullah Ribhi. Abdullah Ribhi. Yang dibacakan tadi Abdullah Ribhi. Coba Ustaz ini Ustaz biar kita dapat nih itunya. Ini kegiatan pagi santai ya di rumah belajar Al-Quran di King Abu Said Al-Khudri. Tafadhol Ustaz. Biasanya ini adalah kegiatan untuk murojaah. Ya, biasanya kadang satu-satu murojaah. Kadang di waktu maghrib dia murojaah. Murojaah waktu maghrib untuk hafalannya yang sudah dihafal biar tidak hilang. Karena hafalan sebagaimana kata Rasulullah SAW, ta'ahadu bil Quran, fawalladhi nafsi biyadih, lahu ashaddu tafallutan minal ibil fi uquliha. Hendaknya kalian ta'ahad, senantiasa berpegang, memperhatikan hafalan kalian akan Al-Quran. Fawalladhi nafsi biyadih. Rasulullah SAW mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, lahu asyaddu tafallutan minal ibil fi uquliha. Hafalan Al-Quran itu lebih cepat lepas daripada ikatan onta pada iqalnya. Oleh karena itu, anak-anak yang sudah menghafal Al-Quran, kita usahakan buatkan mereka program yang dimana di situ dia berusaha untuk memurojaah, mengulang kembali hafalan yang sudah dihafal. Karena hafalan yang sudah dihafal ini bagaikan modal dalam usaha seseorang. Jangan sampai dia cari keuntungan namun modalnya hilang. Nambah hafalnya terus dan nambah hafalannya, namun hafalan yang sudah dihafal hilang. Nah, ini namanya dia menghafal, dia jual beli tapi modalnya hilang. Nah, jangan sampai begitu karena kita sedang mengadakan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini perniagaan adalah tijaratan lan tabur. Perniagaan yang tidak akan pernah ada ruginya. Orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang mengajarkannya, pun begitu orang-orang yang ikut andil di dalam mensukseskan program-program Al-Quran, baik mereka mengadakan sarana, bagaimana anak-anak itu bisa nyaman, tenang di dalam kegiatan belajar mengajar, tidak mungkin mereka tidak kepanasan dan lain sebagainya, mereka tenang, kemudian teduh, sehingga memang tempat-tempat yang representatif itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak atau orang-orang yang menghafal Al-Quran. Tidak hanya anak-anaknya, Ustaz. Ustaz yang mengajarkan juga harus mendapatkan kondisi yang sama. Harus istilahnya fokus, nyaman. Hal-hal yang rutin-rutin itulah gitu ya, Ustaz. Mudah-mudahan. Ustaz, karena kangen nih bacaan Ustaz nih. Masya Allah, Ustaz. Jadi kalau bacaan yang tadi, Ustaz, bisa di
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا إن إلهكم لواحد. Masya Allah, Masya Allah. Ini sekilas ya kegiatan tadi. Kalau kegiatan ini namanya apa, Ustaz? Murajaah. Murajaah. Mengulang Ini kembali. Kalau kita rutinkan ini dalam satu pekan tuh apa aja kegiatan ini sore ya? Sore, kegiatannya sore dimulai anak-anak belajar. Kenapa sore, Ustaz? Nggak siang? Karena siang panas, Bang. Oh iya. Panas. Sore. Di samping kalau pagi mereka juga masuk sekolah. Anak-anak ya. pergi sekolah. Sore. Jadi maksimalnya di kegiatan rumah belajar Quran ini pada asar ya? Pada asar sampai jam 5 sore. Tapi kalau ada misalnya orang-orang pengen datang aja di luar jam itu gimana, Ustaz? Bisa ya? aja. Selama Ustaz memang ada di sini ya? Ada di sana. Termasuk ada beberapa yang non intensif, mereka minta 1 kali seminggu. Ada salah seorang bahkan beliau orang yang sibuk. Beliau paginya masuk di rumah sakit umum, kemudian sorenya juga buka praktek. Mungkin usia mungkin 40-an ke atas. Sorenya buka praktek, namun masih menyempatkan diri untuk mengalokasikan waktunya untuk bisa belajar Al-Quran. Mengalokasikan waktunya untuk bisa belajar Al-Quran. Jadi karena dia katanya, saya punya rencana Ustadz, katanya ketika nanti setelah pensiun saya ingin ngajar ngaji deh kayak begini. Allahu Akbar. Waduh, mukanya tenang deh katanya. Kalau ngaji buka TPQ katanya. Iya, Masya Allah. Karena, ini jadi wasilah. Ya bagaimana tidak katanya. Nabi aja mengatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Masya Allah. Sekali lagi nih saya ucapkan jazakallah khairan ke kawan Baking yang telah memberi amanah ya kepada saya, pada kurir Bersatu Kita Ngopi menjadi wasilah ya, Ustaz ya. Apa istilahnya, Ustaz? Wasilah. Kalau saya bahasanya kan kurir saya. Pengantar ya. Titipan-titipan dari harta, tenaga dan masa untuk rumah belajar Al-Quran Baking Abu Said Al-Khudri. Ini sekian laporan di hari ketiga di Areta Pigi-Pigi. Agenda ketiga udah nih ya, untuk rumah belajar Al-Quran Baking Abu Said Al-Khudri. Langsung Ustaz izin Ustaz. Wah, ini Ustaz yang megang ya kayaknya, Ustaz. Ini kelihatan yang ini juga nih. Aduh, Masya Allah nih, walaupun saya belum bisa baca, tapi kalau saya udah ngeliat buku-buku ini, Ustaz, pengen rasanya nih. Abdullah udah bisa baca kitab? Hah? Belum. Belajar sama, nanti abis itu ajarin saya. Ya, sekali lagi saya ucapkan jazakallah khairan buat seluruh kawan Baking yang telah ambil bagian, yang telah dipilih oleh Allah untuk ikut ambil bagian dalam pembangunan rumah belajar Al-Quran Abu Said Al-Khudri. Setelah 560 hari lah ya, saya kembali melihat kondisi rumah belajar Al-Quran Baking Abu Said Al-Khudri. Yang di awal saya mengatakan sudah 80%, ternyata kalau saya melihat langsung kembali lagi di hari ini, di tanggal 26 Januari 2023, ini masih 75%. Kita masih membutuhkan sekitar 25% lagi untuk finishing touch up kebutuhan interior dan kebutuhan kegiatan belajar mengajar di rumah belajar Al-Quran Baking Abu Said Al-Khudri. Selain fasilitas itu, juga kita akan memberikan lah ya kontribusi juga untuk staf pengajar, karena rumah belajar Al-Quran ini tanpa staf pengajar hanya bangunan kosong saja, bangunan megah tanpa isi. Nah, isinya itulah akan kita usahakan untuk mensupport santrinya dan ustadz yang memberi pengajaran di rumah belajar Al-Quran Baking Abu Said Al-Khudri. Demikian laporan singkat di hari ketiga Areta Pigi-Pigi. Sekali lagi jazakallah khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, Bang.